Assalamualaikum anak-anak. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya untuk belajar matematika hari ini. Nah, pada minggu lalu kita sudah belajar tentang kelipatan bilangan dan faktor bilangan. Kalian juga sudah mencoba latihan soal tentang kelipatan bilangan dan faktor bilangan. Gimana? Mudah bukan? Betul, mudah kan? Karena kelipatan bilangan adalah hasil perkalian bilangan tersebut dengan bilangan asli. Nah, untuk faktor bilangan itu adalah semua bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Nah, itu untuk materi pada pekan lalu atau minggu lalu ya. Nah, kita memulai pembelajaran hari ini. Silakan kalian siapkan buku paket matematika, pensil, penghapus, dan juga kotratan kalian ya. Nah, kalau sudah siap, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran matematika hari ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang kelipatan persekutuan dan faktor persekutuan. Untuk materi yang pertama, kita akan belajar tentang kelipatan persekutuan. Nah, yang pertama kelipatan persekutuan. Kelipatan persekutuan dari dua bilangan atau lebih adalah kelipatan dari bilangan-bilangan tersebut yang nilainya sama. Jadi kelipatan dari bilangan-bilangan tersebut yang nilainya sama. Ada dua cara dalam menentukan kelipatan persekutuan dari dua bilangan. Yang pertama yaitu dengan mengkalikan setiap bilangan dengan bilangan asli berurutan, kemudian tentukan kelipatan yang sama. Nah, kita lihat ya contohnya pada kelipatan 3 dan kelipatan 5. Kelipatan 3 ada angka berapa saja atau ada bilangan berapa saja dari kelipatan 3? Betul. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, dan 30 dan seterusnya. Nah, sedangkan kelipatan 5 ada 5, 10, 15, 20, 25, 30 dan seterusnya. Nah, kita lihat kelipatan persekutuan antara 3 dan 5. Nah, kelipatan persekutuan itu tadi sudah dijelaskan bahwa bilangan-bilangan yang nilainya sama. Nah, dari bilangan-bilangan ini mana yang nilainya sama antara kelipatan 3 dan kelipatan 5? Betul, yang pertama ada pada bilangan 15. Kemudian yang kedua, ya ada pada bilangan 30. Ada lagi? Masih ada kalau kalian melanjutkan semuanya. Nah, jadi bilangannya ada 15, ada 30. Kalau kalian hitung lagi seterusnya ke sana, itu ada angka 45 dan angka 60. Kemudian kalau kalian menghitung lagi ada angka 75, ada angka 90. Nah, itu adalah kelipatan dari 3 dan 5. Ibu cuman memberikan contoh 4 kelipatan saja dari kelipatan persekutuan dari 3 dan 5. Nah, ini cara yang pertama dengan menggunakan perkalian. Nah, cara yang kedua, kalian bisa menggunakan garis bilangan. Sebelumnya kalian buat dulu garis bilangan. Garis bilangannya setelah selesai, kalian yang atas kalian buat loncatan sebanyak 3. Ini untuk kelipatan 3 dan yang bawah loncatannya 5. Itu untuk kelipatan 5. Nah, yang pertama yang 3 dulu. Dari angka 0 kita loncat ke angka 3, 6, 9, 12,
15. Ingat ya, loncatnya sebanyak 3 bilangan. 18, 21, 24, 27, dan 30. Kalau misalnya masih ada bilangan, terus loncatnya 3. 1, 2, 3, berhenti ya. Yang bawahnya loncat sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti berhenti di angka 5. Loncat lagi sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berhenti di angka 10. Loncat lagi 5. Oke. Loncat lagi 5. Loncat lagi 5. Dan seterusnya ya. Kalian lakukan loncatan sebanyak 5 bilangan. Nah, dari hasil loncatan ini, mana yang bilangannya sama, yang berhentinya sama nih? Ininya ada sama antara 3 dan 5 atau antara atas dan bawah. Mana yang sama? Betul, di angka 15, kemudian di angka 30. Sama apa beda sama yang kalian kerjakan menggunakan perkalian? Sama saja, karena sama-sama kita mencari kelipatan 3 dan 5. Jadi kelipatan persekutuan dari 3 dan 5 adalah 5, 15, 30, dan seterusnya. Ini ibu kasih tambahan lagi ya. Ada 45, 60, dan yang lainnya. Nah, ini untuk soal yang kedua, ada kelipatan persekutuan dari 3 dan 6. Kita gunakan cara yang pertama, yaitu cara mengkalikan bilangan asli dengan bilangan tersebut secara berurutan. Nah, jadi bilangan asli nanti 1, 2, 3, 4, 5 dikalikan dengan bilangan yang akan ditanyakan, bilangan 3 dan bilangan 6. Oke, bilangan 3 terlebih dahulu. Perkalian dari bilangan 3 tadi ada 3, 6, 9. Ini 3 dikali 1, 3 dikali 2, 3 dikali 3, 3 dikali 4, 3 dikali 5, 3 dikali 6, 3 dikali 7, 3 dikali 4, 3 dikali 8, 3 dikali 9, dan 3 dikali 10. Yang 6-nya, kelipatan 6-nya. Perkalian 6, perkalian bilangan 6 dengan bilangan asli. 6 dikali 1, 6 dikali 2, 6 dikali 3, 6 dikali 4, 6 dikali 5, 6 dikali 6, dan seterusnya ya. Nah, sampai sini. Coba kalian perhatikan. Mana bilangan yang sama? Cari bilangan yang sama. Betul, bilangan yang sama itu ada di angka 6, angka 12, angka 18, 24, dan 30. Itu bilangan yang samanya. Jadi kelipatan persekutuan dari 3 dan 6 adalah, sebutkan, tuliskan di sini ya. Kelipatan persekutuan dari 3 dan 6 ada 6, 12, 18, 24, dan 30. Nah, itu cara yang pertama, menggunakan perkalian. Nah, cara yang kedua, kalian juga bisa menggunakan garis bilangan. Nah, dalam menggunakan garis bilangan, tentu kalian harus membuat terlebih dahulu garis bilangannya. Nah, yang di sini garis bilangan 3 dan yang di sini 6. Kita loncat ya. 1, 2, 3. Loncat sebanyak 3 langkah. 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, dan 30. Itu yang bilangan loncat 3. Sekarang yang 6. Dari 0 ke 6, ke 12, ke 18, 24, dan 30. Di antara
bilangan loncat ini, mana yang bilangannya sama, yang berhentinya di bilangan yang sama? Bilangan berapa saja? Betul, ada bilangan 6, kemudian ada 12, 18, 24, dan 30. Coba kalian perhatikan. Nah, bilangan-bilangan yang di lingkar ini merupakan bilangan kelipatan 3 dan bilangan kelipatan 6 yang memiliki hasilnya sama. Nah, jadi bilangan ini tuh bilangan kelipatan 3 yang sama hasilnya dengan kelipatan 6 juga. Ada bilangan 6, 12, 18, 24, dan 30. Coba perhatikan sama apa berbeda dengan yang menggunakan cara pertama? Ya, betul, sama. Antara cara pertama dengan perkalian dan yang cara kedua dengan menggunakan garis bilangan, hasilnya tetap sama. Jadi kalian mau menggunakan cara yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Terserah kalian ya. Nah, soal contoh yang ibu contohkan tadi itu ada di halaman 59 nomor 1 bagian A dan B. Kalian boleh isi ya di buku paketnya. Nah, ini adalah contoh kelipatan persekutuan. Sekarang kita lanjut ke faktor persekutuan. Nah, untuk materi yang kedua yaitu faktor persekutuan. Faktor persekutuan dari dua bilangan atau lebih adalah faktor dari bilangan-bilangan tersebut yang nilainya sama. Nah, sebelum kalian menentukan faktor persekutuan dari bilangan-bilangan atau dari dua bilangan atau lebih, kalian harus menentukan dulu faktor pada bilangan tersebut. Masih ingat kan cara mencari faktor? Ya, kalau mencari faktor itu kalian harus mencari semua bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Ingat lagi ya pada pertemuan pekan lalu. Nah, kita coba soal faktor persekutuan yang pertama. Nah, pada minggu lalu kita sudah belajar tentang cara mencari faktor bilangan. Cara mencari faktor bilangan bisa dengan cara yang langsung, dengan pembagian ataupun perkalian seperti pada tabel berikut. Nah, kita coba yang pertama dulu ya, faktor dari 8. 8 itu bisa dibagi dengan angka berapa saja? Betul, dengan angka 1. 8 dibagi 1, 8. 8 dibagi 2 bisa? Bisa. 8 bagi 2 itu 4. 8 dibagi 3 tidak bisa karena ada sisa. 8 dibagi 4 bisa, sisanya 2. 8 bagi 4 itu hasilnya 2, bukan sisanya ya. Berarti 8 dibagi 4. Kemudian 8 bagi 5 bisa? Tidak bisa. 8 bagi 6? Tidak bisa juga. 7? Tidak bisa. 8 bagi 8? Bisa. Hasilnya 1. Kalau 8 bagi 9? Gak bisa ya, karena sudah melewati angka 8, jadi tidak bisa. Jadi sampai sini faktor bilangan dari 8. Sekarang faktor bilangan dari 20. Angka berapa saja yang bisa dibagi dengan angka 20? Betul. 1, 2, terus 4. Berapa lagi? Betul, dan 5. Tidak ada lagi ya. Nah, kita lihat dari faktor bilangan 8 dan 20 ini, angka mana saja yang sama? Ih, Masya Allah, betul. Angka 1, 2, 4. Nah, ini di sini juga ada 1 ya. 1, 2, 4. Ini 8 ada temannya tidak di bawah? Tidak ada. 5 juga tidak ada temannya di atas. Nah, jadi faktor persekutuan dari 8 dan 20 itu adalah 1, 2, dan 4. Ini adalah faktor persekutuan dari 8 dan 20. Selanjutnya kita akan mencoba mencari faktor 8 dan 20 itu menggunakan tabel perkalian seperti ini ya. Dari perkalian pertama dulu. Oke, dari angka yang terkecil ya. Ingat, pada minggu lalu juga angka yang terkecil. Dari angka 1 dulu. 1 dikali berapa yang hasilnya 8? Betul, 1 kali 8. Kalau 2 dikali 4. Ada lagi? 3 bisa? Tidak bisa.
4 bisa? Tidak bisa, 4 kan sudah ada. Ini yang 4 kali 2. Berarti kalau sudah 4 dikali 2, maka ini tidak usah ditulis kembali karena sudah ada di sini ya. Sekarang 20. Berapa dikali berapa yang hasilnya 20? Dari angka terkecil dulu ya, bilangan hasil yang terkecil. 1 dikali 20, terus betul, 2 dikali 2, 20, 10. Betul, kemudian ya 4 dikali 5, ada lagi? Ada, 5 dikali 4. Tapi kan sudah ada bunik-nik yang ini di atas, jadi yang ini tidak usah. Nah, dari hasil ini coba kalian perhatikan. Bilangan mana yang sama? Betul, di sini ada angka 1, di sini juga ada angka 1. Di sini ada angka 2, di sini juga ada angka 2. Di sini ada angka 8, di sini ada angka 8? Tidak ada. Angka 4 di sini ada, di sini juga ada 4. Angka 10 ada di 8? Tidak ada. Angka 20 juga tidak ada. Maka faktor persekutuan dari 8 dan 20 itu adalah 1, 2, dan 4. Ini adalah faktor persekutuan dari 8 dan 20. Kalian boleh memilih ya, cara yang pertama langsung seperti ini, atau cara yang kedua kalau misalnya kalian masih pusing dengan cara yang pertama. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua, faktor persekutuan dari 16 dan 24. Kita cari dulu ya. Yang pertama faktor dari 16. 16 ini bisa dibagi dengan angka berapa saja? Angka 1, angka 2, kemudian angka 4 dan 8 serta angka 16. Oh iya, Ibu mau mengingatkan dulu ya, kalau misalnya ada angka di belakangnya itu genap, bilangan genap itu bilangan 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan seterusnya, itu pasti bisa dibagi dengan angka 2. Apalagi kalau belakangnya itu adalah angka 0, itu juga pasti bisa dibagi dengan angka 2. Oke? Nah, selanjutnya kalau angka 1 juga pasti bisa ya dibagi dengan semuanya. 24. Bilangan berapa saja yang bisa membagi 24? Yang bisa dibagi sama 24? Betul, angka 1. 24 bagi 1, 24. 24 bagi 2, 12. Kemudian 24 dibagi 3. Bagi 3 berapa? 8. 24 dibagi 4 itu 6. Kemudian ada 6, 8, 12, dan angka 24-nya itu sendiri. 24 dibagi 24 itu sama dengan 1. Nah, dari faktor 16 dan faktor 24 ini, bilangan mana yang sama? Dari sebelah sini dulu ya. Oke, bilangan 1, betul. 2, 3 ada? Tidak ada. 4, 8, ada lagi? Tidak ada. Jadi faktor persekutuan dari 16 dan 24 itu adalah 1, 2, 4, dan 8. Oke, apa betul hasilnya akan sama dengan menggunakan perkalian? Kita cek ya, kalau misalnya hasilnya berbeda, berarti ada yang salah ketika kita melakukan mencari faktor dari 16 ataupun 24. Kita coba ya dengan menggunakan tabel perkalian. Oke, dari bilangan terkecil dulu ya. 16 berapa kali berapa yang hasilnya 16? 1 dikali 16, 2 dikali 8, 4 dikali 4. Sekarang yang 24. Berapa dikali berapa yang hasilnya 24? Yang pertama ada 1 dikali 24. Yang kedua, betul, 2 dikali 12. Yang ketiga, 3 dikali 8. Yang keempat, 4 dikali 6. Nah, kita lihat ya.
bilangan yang sama antara faktor dari 16 dan 24 ini. Ada angka berapa saja? Angka 1, angka 2, 4, dan 8. Jadi faktor persekutuan dari 16 dan 24 ini adalah 1, 2, 4, dan 8. Nah, sampai sini dulu ya untuk faktor persekutuan dari dua bilangan. Untuk faktor persekutuan dari lebih dari dua bilangan, Ibu nggak akan kasih penjelasan terlebih dahulu ya, karena Ibu pengen kalian mengerti dulu, memahami dulu tentang faktor persekutuan dan kelipatan persekutuan dari dua bilangan dulu ya. Nah, untuk selanjutnya ada tugas yang harus kalian kerjakan seperti biasa untuk mengecek pemahaman kalian dalam menyimak video pembelajaran hari ini. Untuk tugasnya ada di sebelah sini. Nah, kalian bisa kerjakan tugasnya ini pada buku tulis matematika. Ingat ya, setiap pembelajaran matematika itu kalau misalnya harus menggunakan rumus atau caranya, kalian gunakan caranya. Supaya apa? Supaya kalian memahami hasilnya itu dapat dari mana, dan ketika salah dalam menjawab pertanyaannya, kalian bisa tahu letak kesalahannya itu ada di mana. Apakah kalian lupa menulis yang hasil potretannya atau dari caranya, atau kalian lupa caranya. Nah, jadi ingat ya, harus menggunakan caranya. Kalian boleh menggunakan cara yang pertama maupun cara yang kedua. Kalau sudah selesai, jangan lupa untuk foto kirim ke Bu Nikni untuk kelas 4A, dan kelas 4B kirim ke Pak Asep. Nah, apabila untuk materi hari ini kalian masih ada yang belum paham nih, Bu Nikni, Pak Asep, saya belum paham nih tentang kelipatan persekutuan dan faktor persekutuan, kalian boleh video call Ibu dan Bapak Guru ya. Ibu tunggu kalian apabila kalian belum memahami materi pembelajaran hari ini. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan dulu ya sampai di sini. Terima kasih anak-anak, tetap menyimak video pembelajaran ini sampai habis. Tetap semangat ya anak-anak, dan latih juga perkalian dan pembagian kalian. Cukup latih dulu dari 1 sampai 10. Kalau sudah hafal dari 1 sampai 10, kalian bisa lanjut ke perkalian dari 11 sampai 20. Nah, kalau nanti kalian SMP, SMA, perkalian, penjumlahan, pengurangan, dan pembagian ini akan terus digunakan ya. Jadi dari sekarang kalian mulai melatih ya pemahaman kalian tentang perkalian, pembagian, penjumlahan, dan juga pengurangan. Nah, terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.